Assalamualaikum, selamat malam Mbak Niken. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sama nih. Kalau keluarganya Mbak Niken, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua Bu keluarga saya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu keluarga di rumah ya Mbak Niken. Iya Bu, Ibu juga ya. Iya, eh, untuk selanjutnya, hari ini kita akan melakukan sesi konseling, lanjutan dari sesi berikutnya dengan menggunakan virtual Zoom. Iya Bu. Ya, sebelum kita mulai, mungkin Mbak Niken bisa refleks dulu. Kita gunakan posisi yang sangat nyaman mungkin Mbak Niken. Iya, sudah Bu, ini sangat nyaman. Jangan lupa untuk membawa kertas dan pulpen seperti yang saya instruksikan seperti kemarin. Iya, Ampun. ini saya nih kertas sudah. Oke. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas dari pertemuan sebelumnya, melanjutkan sesi konseling sebelumnya. Di sini sebelum itu, saya nih mau sedikit memberi penjelasan dulu ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan strategi salah satunya yaitu cognitive restructuring. Jadi di sini kita akan mengganti bagaimana pikiran-pikiran negatifnya Mbak Niken, kita ubah sedikit demi sedikit agar lebih positif lagi pikiran Mbak Niken dan juga tindakannya Mbak Niken lebih positif lagi. Nah, selanjutnya mungkin dari sini Mbak Niken mau bertanya dulu. Belum Bu, saya belum punya pertanyaan. Baik, saya lanjutkan, G. Nah, dari sesi kemarin kita telah membahas tentang apa yang Mbak Niken pikirkan, yaitu Mbak Niken kemarin mengungkapkan bahwa Mbak Niken ingin pindah bekerja karena teman-teman di kantor Mbak Niken saat ini merasa mengabaikan teman-teman Mbak Niken saat ini mengabaikan Mbak Niken. Nah, mungkin sekarang Mbak Niken bisa menuliskan situasi-situasi yang Mbak Niken pikirkan. Sudah Bu. Sudah. Mungkin bisa, kalau tidak keberatan, bisa diungkapkan di sini. Iya. Situasi yang pertama, ketika makan siang, dan saya mengajak teman-teman saya di kantor itu untuk makan siang, mereka selalu menolak ajakan saya. Yang kedua, setiap kali ada rapat atau tempat untuk berpendapat, dan saya mencoba untuk berpendapat di depan umum, saya selalu diabaikan. Pendapat saya tidak pernah didengar. Dan situasi yang terakhir, saya pernah mendengar langsung, mereka itu membicarakan mengenai penampilan saya di belakang. Mereka membicarakan mengenai pakaian saya yang sangat kuno, pakaian saya yang tidak bagus, tidak mahal. Terus mereka juga membicarakan cara berdandan saya yang tidak sama seperti mereka. Seperti itu, Bu. Baik, di sini tadi dari apa yang disebutkan Mbak Niken, saya ambil salah satu dulu, ya. Yang tadi Mbak Iya. Niken mengungkapkan bahwa bahwa teman-teman Mbak Niken menolak untuk makan bersama. Apa yang pertama kali Mbak Niken pikirkan ketika mereka menolak? Yang saya pikirkan pertama kali ketika mereka menolak ajakan saya berpikir bahwa mereka menolak kehadiran saya, mereka tidak ingin berteman dengan saya, mereka tidak mau berteman dengan orang yang seperti saya gitu. Karena mereka sendiri kan
ini Bu, teman-temannya itu yang hype-hype gitu Bu. Dandanannya bagus, bajunya bagus, kendaraannya bagus, semuanya bagus. Gitu. Nah, dari apa yang Mbak Niken sampaikan, Mbak Niken merasa bahwa Mbak Niken berpikir bahwa mereka ini tidak peduli dengan Mbak Niken. Seperti itu? Iya, tidak menerima kehadiran saya. Tidak menerima kehadiran Mbak Niken. Lalu jika mereka tidak menerima kehadiran Mbak Niken, apa artinya itu bagi Mbak Niken? Artinya saya merasa menjadi orang, saya berpikir saya orang yang tidak penting, Bu. Jadi saya tidak harus dipedulikan. Saya berpikir saya orang yang memiliki banyak kekurangan dan mereka memiliki banyak kelebihan. Jadi kita tidak bisa bersatu. Gitu, Bu. Baik, saya pikir ini berat untuk Mbak Niken. Jadi boleh kita teruskan lagi, nggih? Baik, Mbak Niken, mungkin kali ini kita akan menggunakan cara dengan menganalisis alternatif perilaku teman-teman Mbak Niken. Mungkin bisa dituliskan bagaimana situasi-situasi saat itu. Sudah, Bu. Ya, mungkin bisa disebutkan. Alternatif yang lain saat situasi itu, saya sempat mendengar mereka itu bertelepon dengan orang lain untuk melakukan janji makan siang. Jadi saya berpikir, oh mungkin mereka menolak ajakan saya karena sudah memiliki janji dengan orang lain. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin ada hal lain lagi saat itu, situasi saat itu? Tidak, Bu. Oke. Dari apa yang Mbak Niken sampaikan tentang situasi itu, apa yang pertama kali Mbak Niken pikirkan? Yang pertama kali saya pikirkan adalah mungkin sebenarnya mereka tidak mengabaikan kehadiran saya, tapi mereka memang belum terlalu akrab dengan saya, belum mengenal saya dengan baik. Dan mungkin juga mereka orang yang kurang bisa mengawali pertemanan. Gitu, Bu. Nah, ini sedikit berbeda dari apa yang Mbak Niken sampaikan tadi. Dari kedua hal ini, yang pertama Mbak Niken merasa diabaikan, dan yang kedua merasa mereka memang sedang sibuk atau belum bisa memulai percakapan. Bagaimana pendapat Mbak Niken? Seingat saya, memang saat itu saya pernah mendengar mereka sedang bertelepon dengan orang lain, Bu. Mereka melakukan janji makan siang. Jadi mungkin mereka memang ada janji makan siang dengan orang lain sehingga mengabaikan ajakan saya untuk makan bersama. Nah, jadi dari apa yang Mbak Niken sampaikan tadi, itu merupakan suatu pikiran positif. Itu merupakan sebuah pikiran positif baru. Mungkin Mbak Niken bisa tegaskan lagi apa pikiran positif yang Mbak Niken pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan sekarang, mungkin memang mereka tidak mengabaikan saya, tetapi mereka memang memiliki janji dengan orang lain untuk makan siang, atau mungkin mereka masih malu untuk berteman dengan saya, mereka kurang bisa memulai percakapan, memulai pertemanan, saya pun juga kurang bisa memulai hal tersebut. Jadinya kita sama-sama belum bisa berteman baik, seperti itu, Bu. Baik, ini sebuah langkah yang bagus. Mbak Niken sudah mulai berpikir positif dari
sebuah situasi. Untuk selanjutnya, untuk sebagai tugas rumah, Mbak Niken bisa menerapkan pikiran-pikiran positif ini ketika Mbak Niken mengalami situasi-situasi yang sama seperti ini. Seperti itu. Bagaimana? Iya, Bu. Nanti saya coba ketika saya mengalami situasi yang sama. Tetapi jika saya belum berhasil, saya nanti akan menghubungi Ibu lagi ya. Ya, untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan mengevaluasi dari tugas rumah kali ini. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi, ditulis bagaimana proses pikiran Mbak Niken lagi, bagaimana situasi-situasi saat itu. Nah, untuk kali ini, sesi kali ini, apakah ada pertanyaan dari Mbak Niken? Tidak, Bu. Sudah cukup. Ya, semoga bermanfaat untuk sesi konseling kali ini. Sekian dulu karena waktu kita sangat terbatas. Ya, untuk selanjutnya, selamat berlatih Mbak Niken. Kita tutup sesi konseling kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.